Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kita memasuki mentoring yang ke-12. Dan di mentoring yang ke-12 ini metodenya tetap sama, kita menggunakan full WA group. Kita akan membahas tentang social intelligence skill atau kemampuan kecerdasan sosial. Di sini ada beberapa pengertian dari kecerdasan sosial. Yang pertama, yaitu kecerdasan sosial adalah ukuran kemampuan diri seseorang dalam pergaulan di masyarakat dan kemampuan berinteraksi sosial dengan orang-orang di sekeliling atau di sekitarnya. Nah, yang kedua yaitu kecerdasan sosial adalah kemampuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang dalam berinteraksi sosial dengan orang di sekitarnya serta menjalin hubungan dengan kelompok masyarakat yang dicirikan dengan kematangan diri, memahami orang lain, memberikan motivasi dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Seseorang yang memiliki kecerdasan sosial yang baik akan memiliki banyak teman, relasi ataupun jaringan, serta pandai untuk berkomunikasi dan beradaptasi di lingkungan sekitar, dan juga banyak disukai oleh masyarakat. Orang yang memiliki kecerdasan sosial ini juga akan lebih banyak bermanfaat bagi dirinya sendiri ataupun bagi orang lain. Selanjutnya yaitu aspek kecerdasan sosial. Yang pertama ada kesadaran sosial dan yang kedua yaitu kecakapan sosial. Yang pertama yaitu kesadaran sosial. Kesadaran sosial ini lebih mengarah pada sebuah kondisi yang secara tidak langsung merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, memahami perasaan dan pikirannya untuk ikut terlibat dalam situasi yang sulit. Kesadaran sosial ini meliputi 4 hal. Yang pertama yaitu primal empati atau empati terpenting, yang berarti perasaan terhadap seseorang yang lain, merasakan tanda isyarat emosi. Yang kedua yaitu attachment atau penyesuaian atau adaptasi, yaitu mendengarkan dengan kemauan penuh, membiasakan diri mendengarkan orang lain. Yang ketiga yaitu empati yang tepat, yang berarti memahami pikiran, gagasan, perasaan, dan kehendak orang lain. Dan yang terakhir yaitu social cognition atau kesadaran sosial, yang berarti mengetahui bagaimana kehidupan bersosialisasi terjadi. Salah satu seseorang yang memiliki kecerdasan sosial ini yaitu good listener, yaitu mampu mendengarkan. Jadi semisal kalau kalian dicurhati teman kalian, itu kalian lebih memilih untuk mendengarkan curhatan mereka daripada kalian menambahi beban mereka. Jadi seperti teman kalian itu curhat, tugasku lo banyak gitu kan, terus kalian itu malah nambahi tugasku juga banyak, ada yang ini ada yang itu gitu. Nah itu berarti kalian nggak good listener. Contoh lain dari kecerdasan sosial yaitu empati. Jadi kalian ikut merasakan apa yang dirasakan teman kalian. Semisal teman kalian itu lagi sedang kesusahan gitu. Nah, jadi kalian itu ikut merasakan apa yang dirasakan teman kalian. Kayak kalian itu juga ikut sedih gitu kan, ikut sedih dan ikut membantu untuk mencari solusi teman kalian tersebut. Aspek kecerdasan sosial yang kedua yaitu kecakapan sosial. Kecakapan sosial ini adalah kemampuan merasakan perasaan orang lain atau sekedar tahu apa yang mereka pikirkan ataupun inginkan. Tidak sama sekali menjamin sebuah keberhasilan dalam suatu interaksi. Kecakapan sosial terbentuk dalam kesadaran sosial untuk memenuhi sebuah interaksi yang lancar dan efektif. Contoh dari kecakapan sosial ini ada 4 hal. Yang pertama yaitu sinkroni, yang berarti menginteraksikan dengan lancar pada level nonverbal. Yang kedua yaitu self presentation atau presentasi diri pribadi, yang berarti mempresentasikan diri sendiri dengan efektif. Yang ketiga yaitu pengaruh, yang berarti menghadirkan jalan keluar dari interaksi sosial. Dan yang terakhir yaitu concern atau peduli. Selanjutnya yaitu cara-cara untuk meningkatkan kecerdasan sosial. Yang pertama dengan mengorganisasikan kelompok. Jadi di sini kalian lebih untuk menjadi ketua dari kelompok tersebut. Semisal kalian
di kelas itu kan dibagi per kelompok. Nah, kalian itu yang mengorganisir kelompok kalian. Terus yang kedua yaitu merundingkan pemecahan masalah. Bila ada 2 orang atau kelompok yang bersikukuh untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing yang paling benar, maka dibutuhkan seorang mediator yang baik agar masalah dapat terselesaikan. Jadi di sini kalian kayak seperti jadi penengah, bukan membela A atau B, tapi kalian itu harus adil antara A dan B gitu. Yang ketiga yaitu menjalin hubungan. Untuk menumbuhkan kecerdasan sosial yang baik, diperlukan penanaman pentingnya sebuah hubungan yang sehat dengan orang lain, yakni hubungan sosial yang baik terus dijalin tanpa melihat apakah kita butuh atau tidak. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan sering bersilaturahmi dengan orang lain. Jadi di sini kalian lebih merangkul semua orang untuk menjaga hubungan baik antar sesama. Dan yang terakhir yaitu menganalisis sosial. Kemampuan untuk memahami perasaan atau suasana hati orang lain, inilah yang disebut sebagai kemampuan dalam menganalisis sosial. Pemahaman akan bagaimana perasaan orang lain ini bisa membawa sebuah hubungan terjalin dengan akrab dan menyenangkan. Contoh lain dari kalian memiliki kecerdasan sosial yaitu assertiveness atau ketegasan. Jadi kalian itu lebih bisa mengambil keputusan yang bijak dan efektif. Nah, berikut 5 keterampilan sosial untuk melatih kecerdasan sosial. Yang pertama yaitu keterampilan berkomunikasi. Yang kedua, keterampilan dalam membuat humor. Yang ketiga, keterampilan menjalin persahabatan. Yang keempat, keterampilan berperan dalam kelompok. Dan yang terakhir yaitu keterampilan bersopan santun dalam pergaulan. Jadi di sini intinya kayak kalian itu mengetahui batasan-batasan yang harus kalian lakukan ataupun enggak. Semisal waktunya bercanda ya bercanda, terus waktunya serius ya serius, ataupun bicara pada orang yang lebih tua ataupun lebih muda. Nah, itu kan meskipun kita menganggapnya sama-sama teman kita, tapi kita juga memiliki batasan-batasan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan sosial. Yang pertama adalah keluarga. Lingkungan keluarga ini merupakan pilar utama anak untuk bersosialisasi. Keluarga yang memiliki waktu untuk berkumpul bersama pada malam hari dan memberikan kasih sayang menyebabkan anak memiliki emosi yang positif terhadap orang tuanya. Yang kedua yaitu ekonomi. Tekanan ekonomi membuat orang tua lebih lama dalam bekerja, sehingga ketika pulang sekolah anak lebih menghabiskan waktu sendirian di rumah atau tempat penitipan anak. Terus selanjutnya yaitu teknologi. Kemajuan dalam teknologi memudahkan manusia memperoleh informasi dan melakukan segala hal. Menonton tayangan televisi akan menyebabkan anak tersebut melewatkan waktu untuk berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya yaitu komponen sosial. Yang pertama ada komunikasi. Jadi karena seringnya berkomunikasi ataupun berinteraksi terhadap sesama itu, secara tidak sadar kecerdasan sosial di diri kita itu akan meningkat. Yang selanjutnya yaitu pendidikan. Nah, salah satu komponennya itu juga pendidikan, karena pendidikan juga berpengaruh besar terhadap kecerdasan sosial kita. Di sini ada kata-kata yang berarti percaya pada diri sendiri adalah rahasia sukses. Jadi di sini kita itu lebih percaya pada diri kita sendiri bahwa kita itu bisa untuk melakukan apa yang memang seharusnya kita bisa untuk lakukan. Baik, untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Buat yang ingin bertanya nanti bisa langsung ditanyakan melalui WA group. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.